Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi perbanyakan dan penyebaran gulma. Next. Sebelumnya, perkenalkan, anggota kelompok kami yaitu Ceria Asmi dengan NIM akhir 206, Nafisa Nurzaima dengan NIM akhir 207, Rika Firmansyah dengan NIM akhir 208, Mulia Gafari dengan NIM akhir 209, dan Nazara Soraya dengan NIM akhir 210. Next. Materi pertama akan disampaikan oleh saya, M. Mulia Gafari, dengan NIM akhir 209. Maaf. Yang pertama, perbanyakan gulma. Perbanyakan gulma merupakan proses perkembangan gulma, di mana gulma mampu berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan organ yang dimiliki maupun secara generatif, yaitu dengan biji yang dihasilkan. Next. Kemudian, faktor-faktor perbanyakan gulma. Yang pertama, yaitu biji, stolon, akar rimpang, umbi lapis, daun, dan spora. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nafisa Nurzaima dengan NIM 134210207. Saya akan menjelaskan mengenai perbanyakan gulma melalui biji, stolon, rizoma, dan umbi. Yang pertama adalah biji. Sebagian besar gulma berkembang biak dengan biji dan menghasilkan jumlah biji yang sangat banyak. Biji-biji gulma dapat tersebar jauh karena ukurannya kecil sehingga dapat dibawa oleh angin, air, hewan, dan sebagainya. Dengan demikian, penyebarannya juga menjadi lebih luas. Contoh gulma yang menghasilkan banyak biji seperti Amaranthus spinosus, Sinodondactylon, dan Eracrotis amabilis. Yang kedua yakni stolon. Stolon yaitu bagian batang menyerupai akar yang menjalar di atas permukaan tanah. Terdapat beberapa jenis gulma yang memiliki alat perkembangbiakan seperti tersebut. Batang tersebut terdiri dari nodus atau buku dan internodus atau ruas. Pada setiap nodus dapat keluar serabut-serabut akar dan tunas sehingga dapat membentuk individu baru. Contohnya seperti gerinting atau gerintingan dan bayam dempo. Next. Yang ketiga yakni rizome. Rizome atau akar impang yaitu batang beserta bagian-bagiannya yang menjalar di dalam tanah, bercabang-cabang, tumbuh mendatar, dan pada ujungnya atau pada buku terdapat muncul tunas yang membentuk individu baru. Terdapat beberapa jenis gulma memiliki alat perkembangbiakan dengan cara tersebut. Rizoma adalah modifikasi batang tumbuhan yang menjalar di bawah tanah dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contohnya adalah ilalang dan teki. Selanjutnya ada umbi batang. Umbi merupakan pembengkakan dari batang ataupun akar yang digunakan sebagai tempat penyimpanan atau penimbun makanan cadangan, sehingga umbi tersebut bisa membesar. Pada beberapa bagian dari umbi terdapat titik atau mata yang pada saatnya nanti bisa muncul atau keluar tunas yang merupakan individu baru dari gulma tersebut. Perkembangbiakan gulma dengan umbi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama umbi batang atau tuberculogenum, yaitu pangkal batang yang membengkak dan mempunyai mata tunas. Umbi itu merupakan penjelmaan batang. Dan yang kedua, umbi akar atau tuberhizogenum, yaitu ujung dari rizoma yang membengkak dan merupakan cadangan makanan serta mempunyai tunas. Selanjutnya, saya, Ceria Asmi dengan NIM akhir 206 akan membacakan umbi lapis, daun, dan spora. Yang pertama pada umbi lapis. Umbi lapis merupakan tempat menyimpan cadangan makanan, namun bentuknya berlapis-lapis. Umbi ini memperlihatkan susunan yang berlapis-lapis, yaitu terdiri atas daun-daun yang telah menjadi tebal, lunak, dan berdaging. Merupakan bagian umbi yang menyimpan zat makanan cadangan, sedangkan batangnya sendiri hanya merupakan bagian yang kecil pada bagian bawah umbi lapis itu. Gulma jenis ini dapat ditemukan dalam keluarga Allium seperti Allium veneale atau bawang-bawang. Selanjutnya,
daun. Beberapa jenis gulma dapat berkembang biak pada daun yang sudah dewasa. Lekukan daun akan menjadi tempat bertumbuhnya tunas untuk pertumbuhan individu baru. Contohnya adalah cocor bebek atau Salanchoe sp dan Ranunculus bulbasus. Yang terakhir yaitu spora. Ada juga beberapa gulma yang dapat berkembang biak dengan spora. Spora ini apabila telah matang dapat diterbangkan oleh angin. Contoh gulma yang berkembang biak dengan spora kebanyakan dari keluarga paku-pakuan seperti Neprolepsis biserata dan Lycopodium sp. Materi selanjutnya yaitu penyebaran gulma akan dijelaskan oleh saya, Nazala Soraya Damayanti dengan NIM 210. Penyebaran gulma itu terjadi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Penyebaran ini biasanya tidak dikehendaki keberadaannya karena memiliki pengaruh yang negatif terhadap tanaman pertanian. Tanaman gulma ini memiliki daya kompetisi yang sangat tinggi sehingga gulma dianggap sebagai tanaman yang merugikan manusia karena daya kompetisinya yang tinggi, sehingga dapat menurunkan hasil panen. Kompetisi tersebut itu dapat berupa kompetisi ruang, air, hara, maupun cahaya. Faktor-faktor penyebaran gulma dibedakan menjadi 5, yaitu autokori, hidrokori, anemokori, zukori, dan antropokori. Autokori merupakan kelompok gulma yang penyebarannya bisa terjadi sendiri tanpa melibatkan faktor eksternal. Biji yang berada di dalam tanaman akan pecah, terlempar keluar, sehingga terjadi penyebaran. Contoh dari autokori ini adalah Cleome aspera, Mimosa pudica, dan Crotalaria. Selanjutnya adalah hidrokori. Penyebaran gulma ini terjadi karena adanya bantuan air. Organ perkembangbiakan gulma yang jatuh ke tanah atau air ini dapat berpindah karena adanya pergerakan dari aliran air. Biasanya organ ini memiliki ukuran kecil, rimpang, dan terapung. Organ dapat berupa biji, spora, dan massa atau individu. Kelompok gulma ini contohnya yaitu gulma pada air, seperti Limnocharis flava, Echnicoa, C. iria, Marsilea, dan Salvinea. Selanjutnya, saya akan membacakan penyebaran gulma secara zukori, anemokori, dan antropokori. Penyebaran gulma secara zukori karena adanya bantuan hewan. Agensia dapat berbentuk ternak atau hewan liar. Dapat terjadi melalui pencernaan makanan atau menempel karena mempunyai alat perekat atau pengait. Contohnya melalui pencernaan yaitu Ageratum dan Cynodon. Melalui penempelan karena perekat, contohnya Loranthus sp, dan melalui penempelan karena pengait, contohnya Eragrostis sp. Kemudian anemokori, yaitu penyebaran gulma karena adanya bantuan angin atau diterbangkan. Organ dapat berupa biji atau spora yang sangat kecil dan ringan sehingga mudah berpindah. Kelompok gulma ini terutama pada gulma familia Asteraceae, contohnya Imparata cylindrica dan Sonjus arvensis. Yang terakhir yaitu antropokori. Antropokori merupakan penyebaran gulma karena aktivitas manusia yang secara sengaja atau tidak sengaja ikut menyebarkan gulma. Tumbuhan sengaja ditanam namun perkembangan dan penyebarannya tidak terkendali karena memiliki nilai keindahan sebagai penutup tanah dan secara tidak sengaja gulma terbawa bahan pangan. Contohnya Eichhornia, Trimeria, dan Crotalaria.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.